Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin saya Gina Cynthia Harahap dengan NIM 01010182428006, mahasiswi Fakultas Ekonomi dengan Prodi D3 Akuntansi Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis penerapan akuntansi manajerial pada usaha UMKM, yaitu usaha minuman herbal berbahan dasar jahe dan rempah-rempah. Alasan saya memilih topik ini adalah karena menurut saya banyak usaha kecil yang sebenarnya memiliki potensi keuntungan yang besar, namun belum sepenuhnya memanfaatkan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusannya. Padahal, melalui akuntansi manajerial, pelaku usaha itu dapat mengetahui dengan lebih jelas bagaimana kondisi biaya, laba, serta kelayakan usahanya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara bertahap, mulai dari latar belakang usaha, proses produksi, analisis biaya, hingga pengambilan keputusannya berdasarkan data yang sudah saya peroleh. Nah, sehingga diharapkan pembahasan ini tidak hanya bersifat teori, tetapi juga dapat aplikatif dalam dunia nyata. Yuk, kita langsung aja ke pembahasannya. Indonesia itu merupakan negara yang memiliki banyak sekali kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, khususnya dalam hal rempah-rempah. Salah satu rempah yang paling populer itu adalah jahe. Nah, jahe sejak dahulu telah digunakan sebagai bahan dasar minuman tradisional karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Beberapa manfaat tersebut antara lain bisa meningkatkan daya tahan tubuh, membantu melancarkan pencernaan, serta memberikan efek hangat bagi tubuh. Namun, jika kita melihat kondisi saat ini, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat, yang dimana banyak masyarakat mulai beralih ke minuman modern atau minuman kekinian, karena itu dianggap lebih praktis, lebih menarik secara visual, dan lebih mudah diperoleh. Hal ini menyebabkan minuman herbal tradisional menjadi kurang diminati, terutama oleh generasi muda nih. Padahal, jika dilihat dari segi manfaat kesehatan, minuman herbal justru memiliki nilai yang lebih baik. Disinilah muncul peluang sekaligus tantangannya. Peluangnya adalah masih adanya kebutuhan akan produk sehat, sedangkan tantangannya adalah bagaimana membuat produk herbal ini menjadi lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengolahan, penyajian, dan pemasaran produk. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah dengan mengemas minuman herbal menjadi produk siap yang praktis, higienis, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, adapun usaha yang dianalisis dalam pembahasan ini adalah minuman herbal berbahan dasar jahe yang dikombinasikan dengan berbagai rempah seperti serai, kayu manis, dan cengkeh. Produk ini dikemas dalam bentuk minuman siap saji dalam kemasan botol. Dengan bentuk ini, konsumen tidak perlu lagi mengolah sendiri sehingga lebih praktis dan efisien. Dari sisi target pasar, produk ini ditujukan untuk masyarakat umum, khususnya mereka yang peduli terhadap kesehatan. Selain itu, produk ini juga menyasar mahasiswa dan pekerja yang membutuhkan minuman sehat namun tetap praktis. Nah, dari sisi operasional, usaha ini masih dalam skala UMKM dengan kapasitas produksi sekitar 100 unit dalam satu kali produksi. Meskipun skalanya kecil, pengelolaan usaha tetap harus dilakukan secara profesional, terutama dalam hal pengelolaan biaya. Hal ini penting karena kesalahan dalam perhitungan biaya dapat berdampak langsung terhadap keuntungan yang diperoleh. Nah, dalam konteks akuntansi manajemen, usaha ini menjadi contoh yang tepat untuk dianalisis karena seluruh keputusan sangat bergantung pada informasi biaya yang akurat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian proses produksi nih. Dimulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas, bahan utama yang digunakan kan adalah jahe, yang harus dalam kondisi segar. Selain itu, digunakan juga bahan tambahan seperti serai, kayu manis, bahkan cengkeh. Tahap pertamanya itu adalah proses pencucian bahan untuk memastikan kebersihan dan kualitas produk. Tahap keduanya, proses pemotongan atau pengolahan awal bahan. Kemudian, proses perebusan yang berlangsung selama kurang lebih 20 hingga 30 menit. Pada tahap ini, zat aktif itu akan keluar dan menghasilkan ekstrak minuman herbal. Selanjutnya akan diproses penyaringan untuk memisahkan ampasnya dari cairan tersebut. Setelah itu, ditambahkan gula sebagai pemanis. Kemudian, produk didinginkan dan dikemas dalam kemasan botol.
Nah, jika kita lihat lebih dalam nih, setiap tahapan ini sebenarnya menimbulkan biaya. Misalnya, bahan baku yang menghasilkan biaya bahan langsung, tenaga kerja menghasilkan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan penggunaan gas dan listriknya termasuk ke dalam biaya overhead. Oleh karena itu, seluruh biaya ini harus dicatat dan dianalisis secara tepat. Nah, karena jumlah unit yang akan kita produksi sebesar 100 unit, maka total biaya produksi kita adalah Rp825.000. Biaya ini tentunya terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel, seperti yang tertera di sini. Nah, biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksinya berubah seperti peralatan. Sedangkan biaya variabel itu sesuai jumlah produksi, seperti bahan bakunya. Nah, jadi untuk biaya tetap di situ tertera sebesar Rp360.000 dan biaya variabelnya sebesar Rp465.000. Dengan demikian, total biaya produksi tadi mencapai Rp825.000. Nah, jadi bisa kita cari untuk biaya produksi per unit itu adalah Rp825.000 dibagi dengan 100 unit sehingga menghasilkan per unitnya adalah Rp8.250. Perhitungan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan harga jual. Jadi, jika harga tidak ditentukan dengan tepat, perusahaan bisa mengalami kerugian atau kehilangan daya saing. Nah, karena di situ sudah tertera harga jual, kita akan menjual produk minuman herbal ini sebesar Rp17.500, maka kita akan lanjut menganalisis dalam margin kontribusinya, di mana harga jual Rp17.500 ini dan biaya variabelnya Rp4.650 itu kita kurangin. Jadilah dapat hasilnya Rp12.850. Margin ini menunjukkan kontribusi setiap unit terhadap laba. Semakin besar margin kontribusi, semakin besar juga kemampuan produk dalam menghasilkan laba. Kemudian kita hitung juga break even point-nya atau titik impas, di mana BEP-nya itu adalah di mana perusahaan tidak untung dan juga tidak rugi. Jadi perhitungannya dibagi dengan margin kontribusi tadi, di mana hasilnya itu sekitar 28 unit. Artinya, perusahaan hanya perlu menjual 28 unit untuk menutup biaya. Nah, jika dibandingkan dengan kapasitas produksi 100 unit tadi, maka usaha ini cukup aman karena ada selisih yang cukup besar untuk menghasilkan keuntungan. Inilah yang bisa kita sebut sebagai margin of safety. Semakin besar margin of safety, semakin kecil resiko kerugiannya. Berdasarkan seluruh hasil perhitungan yang udah kita lakuin tadi, informasi yang diperoleh itu tidak hanya berhenti pada angka, tapi juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Pertama, dari hasil margin kontribusi tadi yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp12.850 per unitnya, dapat disimpulkan bahwa setiap produk yang terjual itu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Hal ini menunjukkan bahwa struktur biaya usaha ini tergolong efisien. Kedua, dari hasil perhitungan break-even point-nya tadi yang hanya sebesar 28 unit, dapat diketahui bahwa usaha ini memiliki titik impas yang relatif rendah jika dibandingkan dengan kapasitas produksi sebesar 100 unit. Maka terdapat selisih yang cukup besar antara titik impas dan juga jumlah produksi aktual. Nah, selisih inilah yang disebut margin of safety tadi, yang dimana menunjukkan tingkat keamanan usaha terhadap resiko kerugian. Semakin besar margin of safety-nya, maka semakin kecil kemungkinan usaha mengalami kerugian jika terjadi penurunan penjualan. Lanjut yang ketiga, dari sisi laba, usaha ini mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp925.000 dari total produksi 100 unit. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tidak hanya mampu menutupi biaya, tetapi juga memberikan tingkat keuntungan yang cukup tinggi. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, manajemen dapat mengambil beberapa keputusan strategis. Yang pertama, usaha ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan lebih lanjut karena secara finansial menunjukkan kinerja yang positif. Yang kedua, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan volume produksi karena semakin banyak unit yang diproduksi dan dijual, maka total laba yang dihasilkan juga akan meningkat selama biaya tetap tidak mengalami perubahan signifikan. Yang ketiga, perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap biaya variabel dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi. Jika biaya variabel dapat ditekan, maka margin kontribusi makin meningkat sehingga laba juga akan bertambah. Lalu yang keempat adalah perusahaan juga dapat mempertimbangkan strategi harga, apakah harga jual saat ini optimal atau masih dapat disesuaikan tanpa mengurangi daya saing produk di pasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajerial memiliki peran yang sangat penting dalam membantu manajemen
untuk mengambil keputusan yang lebih rasional, terukur, dan berbasis data. Nah, jadi kesimpulannya dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa usaha minuman herbal jahe ini memiliki potensi yang sangat baik. Hal ini didukung oleh biaya produksi yang relatif rendah, margin kontribusi yang tinggi, serta titik impas yang cepat tercapai. Selain itu, penerapan akuntansi manajerial terbukti sangat membantu dalam memahami kondisi usaha dan mendukung pengambilan keputusan. Dengan pengelolaan yang baik, usaha ini memiliki peluang untuk berkembang dan memberikan keuntungan berkelanjutan. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai seberapa pentingnya akuntansi manajerial dalam dunia usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.